Om Swastiastu. Om Awikenam Astu. Namo Sidayam. Sahabatku, saudaraku semua, salam santun. Hari ini aku ingin berbagi lagi. Ingin berbagi sama kalian semua, sahabat-sahabatku. Tentang apa? Tentang sosok seekor burung gagak. Ada sisi mistik daripada burung gagak. Oke, sebelum aku mengawali bercerita tentang burung gagak, kalian lihat pementasanku karena erat sekali hubungannya dengan ini. Sahabatku, aku kemarin mementaskan sebuah calon larang, sebuah adegan atraksi yang sangat mengerikan di desa Pergung, di dalam kahyangan, di pura dalam desa Pekeraman, di mana aku dilahirkan. Aku menjalankan ritual penyelenarangan dengan berbagai aksi, intrik, dan atraksinya. Setelah selesai celenarang, setelah selesai pementasan itu, kurang lebih, kalau nggak salah 5 hari setelah pementasan itu, aku tinggal di Jimbaran. Aku punya peseraman di Jimbaran. Datanglah 2 orang ke tempatku. Seorang balian mangku dengan temannya. Tahu apa yang mereka inginkan? Mereka bilang padaku di rumahku,
Anda bisa memanggil roh-roh halus, memanggil leak, memanggil makhluk-makhluk gaib, kemudian mengundang mereka. Kemudian jero mangku beratraksi di tempat itu. Apa sih kuncinya? Bagaimana sih caranya? Dia bertanya padaku. Aku bilang, itulah sebuah ayah-ayahan di mana saya sebagai penglingsir, sebagai orang yang dipercaya untuk menjalankan penyelerangan, hanya sekedar ngayah. Tapi beliau datang ngeyel, ingin bertanya terus, dan ingin meminta pada aku, bagaimana caranya? Kok bisa ya? Orang ditusuk tidak tembus, kemudian mendatangkan, mengundang leak-leak dan lain sebagainya itu. Dia ingin tahu. Aku bilang begini, itu sebuah tarian di mana aku menjalankan perintah-perintah beliau Ratu Ayu yang ada di dalam kahyangan, kemudian menjalankan ritual itu. Tapi si Mangku Balian ini ngeyel. Maaf, saya tidak mau sebut namanya, karena ini di medsos sangat sensitif sekali. Dia malah mengolok-olok aku. Dia bilang, jero mangku bohong, jero mangku begini, begitu, begini, begitukah? Kata dia. Tapi ujung-ujungnya tetap dia kepingin dan ingin find out, mencari tahu bagaimana sih caranya agar bisa melihat roh halus, melihat leak, melihat makhluk-makhluk gaib lainnya. Apabila ada orang yang meminta, yang ingin tahu, akhirnya aku berikan dia penjelasan. Kalau jero mangku dapat matanya burung gagak 2. Kemudian pas hari Kajeng Kliwon Nyitan, direndam bola mata burung gagak itu di sebuah tempat, diisi arak Cina, arak merah, dan direndam kurang lebih 1 gelas. Kemudian ada ritual tertentu, pakai pejati, pakai segahan yang sangat sederhana sekali. Lalu kemudian jero mangku harus tidak mandi selama 33 hari. Tidak mandi. Kalau makan boleh-boleh saja, tetapi tidak mandi. Kalau bisa, diwajibkan tiap malam, paling tidak jam 12 malam, harus dimohonkan pada Betari Durga dan Dewa Siwa untuk dapat apa permintaannya. Mungkin melihat roh halus, mungkin melihat leak, dan sebagainya. Apa maunya. Nah, selama 33 hari tidak mandi, selama 33 hari ngemitin, memohon, di hari H, di hari 33 hari, pas jam 12 malam, jero mangku nanti meminum apa yang ada di gelas itu. Arak sama matanya, bola mata 2 burung gagak. Nah, setelah itu, setelah meminum itu, dipersilahkan mau mandi,
mau bersih-bersih, dipersilahkan. Astungkara, jero mangku akan melihat bagaimana kehidupan tentang roh halus, tentang jin, samar, dedemit. Kemungkinan jero mangku dapat memohon pada mereka apa yang jero mangku inginkan. Tetapi ada satu yang menjadi beban dan masalah. Saya bilang, apakah nanti jero mangku mampu ngejalani ini? Dan setelah ngejalani ini, kemudian jero mangku dapat penugrahan, apakah sanggup menerima beban itu? Apa itu? Kemanapun kita pergi, dimanapun kita pergi, kita akan selalu melihat roh-roh halus, melihat wong samar, tentang kehidupan wong samar jin yang ada di alam gaib. Memedi. Kemudian kemungkinan saja Anda akan bertemu dengan sosok orang yang bisa melaksanakan pengiwa dan pengeleakan. Nah, kalau saudara tidak bisa, jero mangku tidak bisa menjalankan itu, ada dua kemungkinan. Satu, jero mangku adalah sosok yang sangat kuat, yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah jero mangku kalau tidak gila akan menjadi mati. Kenapa? Karena merasa ketakutan, tidak sanggup menerima kenyataan. Kembali kepada yang tadi. Setelah aku kasih tahu tentang itu, mereka mau melakukan hal itu. Dengan melalui media sosial, aku selalu menuntun lewat media sosial, lewat WhatsApp, kadang-kadang main telepon, selama 33 hari. Sanggup? Ya, sanggup jero mangku balian itu melakukan. Akhirnya, selama 30 hari, jero mangku datang ke tempatku, memohon untuk mengembalikan apa yang terjadi sebelumnya. Dia ingin menjadi manusia normal. Astungkara, aku memohonkan pada Sesunan dengan ritual dan berbagai pembersihan, dengan berbagai salaran. Akhirnya si jero mangku normal. Tetapi maaf, agak idiotan sekarang. Oke, sahabat, itulah sosok burung gagak. Ada nilai mistis di sana. Kalau kita sekarang ingin memanggang burung gagak, menjadikan makanan, maka Anda tidak makan sendiri. Banyak roh-roh halus yang mencium aroma burung gagak itu. Bahkan kemungkinan saja kita yang memakan burung gagak itu, salah satunya itu bisa tren dan kerauhan. Karena apa? Banyak sekali roh-roh halus yang datang. Yang sangat spesial lagi, apabila ada setempat rumah didatangi oleh burung gagak, dia ngegalok, bersuara di tempat itu selama 3 hari, 2 hari.
itu dipastikan ada salah satu keluarga kita yang akan meninggal. Karena apa? Karena si burung gagak ini adalah utusan dari Durga Berawi, utusan dari Sang Hyang Siwa, Ratu Gede Prajopati, sebagai malaikat pencabut nyawa. Salam santun saudaraku. Aku harapkan berbijaklah kita. Bakti pada sesunan, bakti kepada Yang Esa, bakti pada leluhur. Ingat budaya Bali, ingat religius Bali, ingat jenius Bali. Sahabat, aku pamit dulu. Sudah cukup kayaknya aku berbagi. Aku telah berbagi tentang seekor burung gagak. Jika kalian suka sama channelku, aku selalu bergandengan tangan dengan kalian. Sampai ketemu episode berikutnya. Aku berusaha untuk berbagi. Salam santun. Om Santi, Santi, Santi. Om.